Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini, hari Jumat subuh tanggal 3 Safar tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan 4 Oktober tahun 2019 di Masjid Thayyibah ini Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa melanjutkan kajian kita tafsir mukhtasar tafsiril Quranil Karim, yang pada pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan tafsir surat Al-Mumtahanah yaitu ayat yang ke-10 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan bisa diberikan pemahaman, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ikhwas sekalian, insyaallah kita usahakan pada kajian ini bisa diselesaikan semua tafsir yang ada ini dari surat Al-Mumtahanah sampai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 insyaallah taala. Ikhwas sekalian, ayat-ayat ini penting untuk kita pelajari makna dan tafsirnya, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik. Mari kita lihat tafsir dari ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahun wa la tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu 'alimun hakim. Naam, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa amilu ma syara'ah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan syariatnya. Selalu di dalam ayat-ayat yang terkait dengan orang-orang beriman, ya, tafsirnya di dalam tafsir ya selalu disebutkan wahai orang-orang yang beriman wa amilu bima syara'ah. Karena apa? Karena orang yang beriman itu selalu menjalankan syariat Allah, ya, selalu menjalankan aturan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi aneh kalau ada orang Islam itu membenci syariat Islam, ya. Karena ketika seseorang itu mengaku sebagai orang beriman, maka dia harus menjalankan syariat, peraturan, undang-undang, batasan-batasan yang sudah Allah tegaskan di dalam Al-Quran dan juga melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'atkumul mu'minat muhajirat min ardhil kufri ila ardhil Islam fakhtabiruhunna fi sidqi imanihin. Apabila ada orang-orang mukminah, wanita-wanita mukminah yang berhijrah dari ardhul kufr, dari bumi yang kafir, dalam hal ini adalah negara yang ada di dalam kekafiran, ila ardil Islam, kepada bumi Islam, di mana di situ kaum muslimin, ya, yang menjadi penduduknya, ya, fakhtabiruhunna fi sidqi imanihin, maka hendaknya kalian menguji kebenaran iman mereka. Allahu a'lamu biimanihin, Allah tahu, ya, tentang iman mereka. Tetapi kalian hendaknya, karena manusia tidak mengerti apa yang ada, tidak memahami, ya, tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, maka harus diuji, ya. Adapun Allah Maha
Maha mengetahui. La yakhfa alaihi syai'un mimma tantawi alaihi qulubuhun. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin ba'dal ikhtibar bima yadhharu lakum min sidqihinna fala tarudduhunna ila azwajihim al-kuffar. Apabila kalian tahu, sudah mengetahui setelah diberi atau diuji, kemudian kalian mengetahui bahwa perempuan-perempuan itu ternyata perempuan-perempuan yang mukminat, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka setelah itu la tarudduhunna ila azwajihim al-kuffar. Jangan dikembalikan kepada siapa? Suami-suami mereka yang sudah atau yang masih kafir. La yahillu lil mu'minati ay yatazawwajna bil kuffar, karena orang mukmin, mukminah ya, wanita-wanita mukminah tidak halal untuk bersuamikan orang-orang kafir. Wala yahillu lil kuffari ay yatazawwaju bil mu'minat, dan orang-orang kafir ya tidak berhak dan tidak halal untuk menikah dengan wanita-wanita mukminah. Wa a'tu azwajahum ma badhalu min muhurihin. Hendaknya kalian memberikan kepada suami-suami mereka apa yang sudah mereka berikan dari mahar mereka kepada istri-istri mereka tersebut ya. Jadi ini peristiwanya kalau wanita yang aslinya kafir lalu beriman masuk Islam, suaminya tetap kafir. Ya, maka di sini harus dipisah. Ya, harus dipisah karena sudah tidak halal lagi wanita muslimah ini bersuamikan orang kafir. Wala itsma alaikum ayyuhal mu'minun an tazawwajuhunna ba'dal qada iddatihinna aw iddatahunna idza ataitumuhunna muhurahun. Nah, jadi ikhwas sekalian, ini supaya lebih jelas bahwa peristiwa ini berkaitan dengan zaman dahulu pada tahun 6 Hijriah, yaitu perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersama kaum mukminin yang berangkat dari Madinah ke Mekah ya. Kemudian perjanjian ini bersama orang kafir Quraisy yang waktu itu diwakili oleh Suhail bin Amr ya. Nah, di dalam perjanjian Hudaybiyah pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang jumlahnya sekitar 1.400 orang sahabat kaum muslimin ya. Waktu itu beliau membawa persenjataan karena mengantisipasi khawatir nanti diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, begitu tahu umat Islam ya, dalam hal ini Rasulullah SAW dan para sahabat ya dari kaum Ansar dan Muhajirin yang berangkat ke Mekah bawa senjata, maka orang-orang kafir Quraisy menghentikan, tidak boleh masuk ke Mekah ya. Nah, setelah itu terjadilah perjanjian Hudaybiyah ini ya, yang aslinya Hudaybiyah itu adalah nama sumur yang berada di pinggir kota Mekah sekitar 22 km dari Mekah ya sekarang. Nah, ini perjanjian Hudaybiyah. Apa di antara isinya? Ya, isi perjanjian Hudaybiyah itu adalah tidak ada peperangan atau kaum muslimin dan orang-orang kafir melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada dari orang-orang kafir Quraisy lari masuk Islam ke Madinah, maka orang Islam dalam ini Rasulullah SAW harus mengembalikannya ke
ke Mekah. Tetapi kalau ada dari kalangan orang Islam yang masuk Mekah dalam hal ini murtad, maka tidak boleh balik. Nah, ini kan strateginya orang-orang kafir. Tetapi Nabi SAW memahami bahwa ini sebetulnya yang diuntungkan ke depannya adalah orang Islam. Ya. Selanjutnya pada tahun depan Rasulullah SAW dan para sahabatnya boleh untuk pergi ke Mekah untuk melakukan haji, tapi hanya selama 3 hari, ya, tanpa membawa senjata. Ya. Nah, ini diantara isi singkat perjanjian Hudaybiyah. Nah, siapa yang diuntungkan dengan perjanjian Hudaybiyah ini? Yang diuntungkan justru siapa? Umat Islam. Karena dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, maka saat itulah orang-orang kafir Quraisy memberikan pengakuan terhadap Madinah sebagai wilayah yang punya otoritas. Dalam hal ini Nabi SAW memiliki otoritas atas Madinah yang diakui oleh suku yang paling dihormati di bangsa Arab, yaitu suku Quraisy. Nah, kalau suku Quraisy sudah mengakui, ini berarti suku-suku yang lain juga pasti akan mengakui. Ya, jadi adanya perjanjian ini sekaligus merupakan pengakuan. Padahal pada saat itu kaum muslimin masih lemah. Nah, dengan adanya pengakuan ini, subhanallah, ya, menjadi kuatlah Madinah sebagai sebuah wilayah yang di bawah Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya dengan adanya perjanjian ini, ya, karena tidak ada peperangan, gencatan senjata bersama orang kafir Quraisy, ya. Dan ini berarti sekaligus dibolehkan, ya, untuk berdakwah, ya, tanpa ada halangan, ya. Sehingga Nabi SAW setelah adanya perjanjian Hudaybiyah itu, beliau melakukan ekspansi dakwah tidak hanya kepada bangsa Arab, ya. Beliau mengirim surat kepada raja-raja, kepada para pemimpin negara-negara tetangga, ya. Beliau mengirim surat kepada pemimpin, kepada raja di Mesir, di Ethiopia, di Persia, di Romawi, ya. Nah, itu dikirim semuanya pada saat setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini keuntungan besar bagi kaum muslimin. Jadi tidak boleh melihat dari sisi lahiriahnya. Kenapa ini kok malah orang-orang Islam ketika dari kafir Quraisy itu datang ke Madinah harus dikembalikan, ya. Tapi Nabi melihat jauh lebih daripada itu, ya, dan akhirnya memang yang diuntungkan dengan perjanjian Hudaybiyah adalah kaum muslimin, ya. Baik, nah pada saat itu ini terkait dengan masih Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah. Karena perjanjiannya itu kan kalau ada dari orang-orang kafir Quraisy pergi ke Madinah masuk Islam harus dikembalikan, ya, ke Mekah. Nah, ini sifatnya umum. Sifatnya umum berarti laki perempuan. Ya. Nah, dalam hal ini pada ayat yang kita bahas ini, ya, ketika yang datang itu perempuan, betul-betul perempuan yang menunjukkan keimanannya, maka Nabi SAW diperintah oleh Allah untuk menguji dulu, ya, betul enggak ini dia benar-benar seorang wanita yang beriman. Kalau benar, maka tidak boleh dikembalikan kepada orang kafir. Karena kalau balik kepada orang kafir, tetap kembali kepada suaminya, maka Allah menegaskan hukumnya apa? Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Bahwa
wanita-wanita yang sudah muslimah tidak boleh, tidak halal bagi orang kafir. Kalau suaminya masih kafir tidak boleh. Ya, dan mereka juga tidak halal, suami-suaminya tidak halal bagi wanita yang sudah masuk Islam. Nah, bagaimana solusinya? Apabila dia sudah berada di Madinah, berarti hendaknya ya apa yang sudah diberikan dari mahar wanita muslimah ini yang sudah masuk Islam ini hendaknya diberikan kepada suaminya. Siapa yang memberikan? Yaitu orang yang menikahi muslimah ini. Bagaimana menikahnya? Dia punya suami. Menikahnya adalah setelah dia selesai masa iddahnya. Ya, salasata quru, ya, 3 kali suci. Nah, setelah itu boleh dinikahi oleh orang Islam, ya, dan dia harus mengembalikan maharnya wanita muslimah ini kepada suaminya yang pertama, mantan suaminya yang masih kafir. Boleh, meskipun dia waktu itu masih terikat dengan pernikahan dengan suaminya yang pertama yang kafir. Nah, ini hukum Allah, ya. Jadi mereka dibenarkan untuk dinikahi oleh orang Islam asalkan dikembalikan maharnya. Kenapa harus dikembalikan maharnya? Kalau di kita kan maharnya ya cincin berapa gram gitu ya. Kemudian seperangkat alat sholat, mudah itu. Ya, kalau di negara kita. Kalau zaman dulu ya, bahkan sampai sekarang ya, maharnya itu mahal sekali. Nabi saja maharnya berapa? Kepada Khadijah berapa maharnya? 100 ekor unta. Zaman itu. Kalau 1 ekor unta 10 juta, ya. Lah padahal sapi saja di sini berapa? Waktu kemarin nyembelih berapa? Ada yang 15, 20, ya 20 juta. Kalau kita anggap unta itu, padahal unta secara umum itu lebih tinggi nilainya daripada sapi. Anggaplah kalau 10 juta kali 100 berarti 1 miliar. Kalau ontanya harganya 20 juta, sapi saja 20-an di sini ya. Kalau 20 juta berarti berapa maharnya? 2 miliar. Ayo, siapa di antara antum yang nanti nikah berani memberi mahar 2 miliar? Ya. Itu zaman dulu, makanya di sini dibahas oleh Allah, diberi tuntunannya. Mungkin orang kafir ini barangkali baru menikah, ya, atau meskipun sudah lama, saya sudah kasih dia 1 miliar atau 2 miliar, itu baru maharnya. Belum seserahannya, belum rumahnya, belum waktu pestanya. Memang oleh karena itu banyak yang sampai sekarang banyak yang tidak bisa menikah karena mahalnya mahar. Kalau di sini alhamdulillah mudah, ya. Mahar seperangkat alat sholat, bahkan mungkin hanya dengan hafalan, ya itu juga tidak masalah, ya, dimudahkan. Baik, nah itulah hukum yang sudah Allah tetapkan terkait dengan masalah wanita muslimah dari orang kafir yang kembali, yang mau masuk Islam dan bersama-sama Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Selanjutnya wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Jadi ya, jadi tidak ada masalah kalian menikahi wanita-wanita tersebut apabila kalian memberikan maharnya, ya. Wala tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Nah, disinilah yang disebutkan, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita harus mengembalikan, ya, maharnya orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar yang menikahi wanita ini mengembalikan mahar yang sudah diberikan oleh suami yang pertama atau mantan suaminya. Demikian juga orang kafir, umpama ada wanita
muslimah yang murtad lalu pergi ke mana? Ke Mekah, ya. Maka suaminya yang baru yang menikahi wanita murtad ini harus mengembalikan mahar yang sudah diberikan oleh suami yang muslim itu. Tapi bagaimana kalau ternyata tidak mau memberikan? Ya biasanya tidak akan mau orang kafir. Maka solusinya yaitu nanti pada ayat yang berikutnya, ya, pada ayat yang kedua dari pembahasan kita ini. Ya kita lihat dulu lanjutannya. Ayat yang berikutnya, wa in fatakum syai'un min azwajikum minal kufari fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wa in furida khuruju ba'du nisaikum ilal kufar, andai kata dimisalkan, disimulasikan ada di antara istri-istri kalian yang mukminah ternyata murtad, ya, sehingga ya talabtum muhuruhunna minal kuffar wa lam yu'tuha, kalian meminta kepada orang-orang kafir supaya mengembalikan maharnya. Nah, ya tentu orang kafir tidak akan mau, ya, ini secara umum, ya, wa lam yu'tuha, dan tidak akan mungkin mau memberikan mahar tersebut untuk dikembalikan, ya. Fa ghanimtum min al-kuffar fa'atu al-azwaj alladzina kharajat zawjatuhum, ya, murtaddat mithla ma badalu minal muhur, ya. Jadi kalau dapat rampasan perang, hendaknya orang yang istrinya lari kepada orang kafir ini supaya diberikan senilai mahar yang dulu dia berikan kepada istri yang lari tadi. Inilah Islam, supaya tidak ada yang dizalimi, ya. Dia dengan mahar yang dikembalikan itu bisa menikah lagi, ya, dengan yang lain. Wattaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, alladzi antum bihi mu'minun, yang kalian beriman kepadanya, bimtithali awamirihi wastinabi nawahihi, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Baik. Sebentar kita agak lebih perjelas, ya, terkait dengan masalah wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikin walau a'jabatkum. Ini kaitannya dengan ayat ini, ya. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka itu beriman. Jadi kita tidak boleh menikah dengan wanita kafir. Dan sungguh budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun dia itu sangat mempesona, sangat menarik hatimu. Mungkin karena kecantikannya, karena apa yang lainnya sifatnya duniawi. Lebih baik kalian menikah dengan hamba sahaya, dengan wanita hamba saya tapi dia beriman, ya, tapi dia beriman. Nah di sini sebelum kita pembahasan pada baiat, ya, baiat orang-orang yang beriman, wanita-wanita yang beriman, kita bahas ini dulu, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang ahlul kitab itu, meskipun dia ahlul kitab. Apa maksudnya ahlul kitab? Yaitu mereka yang diturunkan kepadanya apa? Kitab Taurat dan Injil. Pengikut ahlul kitab atau orang-orang ahlul kitab adalah mereka yang mengikuti kitab yang Allah turunkan kepada nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam berupa Taurat, dan kalau kepada Nabi Isa berupa Injil. Dan ini adalah mereka dari kalangan Bani Israel yang waktu itu
pengikutnya Nabi Musa adalah orang atau bangsa Israel, demikian juga pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang mengikuti mereka sampai sekarang, sampai hari ini itu disebut ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Mungkin ada yang bertanya, beda Ustaz, orang Yahudi dulu dengan Yahudi sekarang, Nasrani dulu dengan Nasrani sekarang. Baik, yang berbeda itu adalah orang Yahudi dan Nasrani yang komitmen pada zaman dulu dengan ajarannya Nabi Musa dan ajaran Nabi Isa. Itu memang berbeda dengan yang sekarang. Tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya, mestinya mereka kan harus masuk Islam. Kenapa? Nabi SAW menegaskan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengarkan, ya, dari umat ini terhadap apa yang aku serukan, yaitu Islam ini. Kemudian baik dia itu orang Yahudi atau Nasrani dan dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, yaitu Islam ini, maka dia termasuk penduduk neraka. Jadi mestinya mereka masuk Islam, tapi enggak masuk Islam. Sejak zaman Nabi, ya, mereka tetap disebut ahlul kitab. Loh, tapi sekarang kan mereka sudah selewengkan isi Taurat dan Injil, perjanjian lama, perjanjian baru. Iya, zaman dulu, zaman Nabi SAW, Yahudi dan Nasrani juga sudah menyelewengkan, ya, isi dari kitab Taurat dan Injil ini. Kalau tidak menyelewengkan pasti sudah masuk Islam. Karena di dalam ayat Al-Quran ditegaskan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi Nasrani itu mereka ngerti persis bahwa Nabi Muhammad SAW itu tertulis, tercantum dalam kitab mereka bahwa ini adalah Nabi terakhir, ya, yang diutus kepada umat manusia. Tapi mereka kemudian tidak mau beriman. Jadi penyimpangan itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak pasti mereka sudah masuk Islam, ya. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai orang-orang musyrik, sama dengan orang-orang kafir yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 31 menegaskan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ya. Jadi mereka menjadikan pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka, ya, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Demikian juga terhadap Isa bin Maryam. Padahal tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar beribadah hanya kepada Allah Tuhan yang satu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Maha suci Allah amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah menegaskan orang Yahudi dan Nasrani itu orang-orang musyrik. Ya, tetapi kenapa kok boleh kita menikahi wanita-wanitanya yang dari kalangan ahlul kitab? Ya itulah hukum Allah, ya, hukum Allah. Tetapi yang lebih hati-hati meskipun mereka halal. Ada orang perempuan Nasrani cantik dan segala macam lah, ya, seneng sama antum, ya, di kampus, ya, pinter, antum lihat antum juga pinter, dia ya senang sama antum. Nah,
Kira-kira gimana? Diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Bapaknya kaya raya, ya, perusahaannya banyak, ya apa? Diterima lah. Ya, ini boleh loh, halal itu, halal. Diterima apa enggak? Pikir-pikir dulu ya. Ya, meskipun halal, wanita ahlul kitab dari Yahudi maupun Nasrani, itu para ulama menasihatkan supaya al-aula tarku nikahil kitabiyat, yang lebih utama meninggalkan dan tidak menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Apalagi pada zaman sekarang ini. Ya, dulu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, beliau waktu zaman dulu loh ini ya. Beliau melarang orang-orang Islam menikahi orang-orang ahlul kitab, wanita-wanita ahlul kitab, dan yang sudah terlanjur menikahi disuruh mentalak, disuruh untuk menceraikan. Ini zaman dulu, saking hati-hatinya Umar. Nah, semuanya menceraikan istrinya, kecuali sahabat Hudzaifah. Lalu Umar langsung menyampaikan kepada Hudzaifah radhiyallahu an, "Talikha, ceraikan istrimu." Maka Hudzaifah mengatakan, "Tashhad annaha haram?" Apakah engkau wahai Umar mempersaksikan bahwa istriku itu haram untuk saya? Wah, ini Hudzaifah berani sama Khalifah Umar. Maka dikatakan sama Umar, "Talikha, yang penting ceraikan." Nah, ini kata Umar. Lalu tetap Hudzaifah masih ngeyel, "Tashhad annaha haram?" Apa kamu betul-betul mempersaksikan istri saya itu haram untuk saya? Nah, maka Umar mengatakan, "Hiya jamrah." Istri dari kalangan ahlul kitab itu seperti bara api. Jamrah. Talikha, ceraikan. Wah, luar biasa Umar ya. Kemudian tetap Hudzaifah karena merasa ini halal. Qala tashhad anna haram? Apakah engkau mempersaksikan Umar bahwa ini adalah haram untuk saya, istri saya itu? Umar masih mengatakan, qala hiya jamrah. Ketahuilah itu adalah bara api. Maka Hudzaifah mengatakan, qad alimtu annaha jamrah. Saya tahu beristri ahlul kitab dari kalangan Nasrani atau Yahudi itu sama dengan memegang bara api. Walakinnaha li halal. Tapi ingat Umar, itu halal buat saya. Wah. Nah, jadi ini untuk supaya jelas halal atau haram. Nah, Hudzaifah ingin menegaskan ini halal. Ya, urusan harus mencerai dan sebagainya urusan lain. Tetapi urusan ini adalah halal. Tapi setelah itu, falamma kana ba'du talaqaha. Setelah itu, ya, dicerai oleh Hudzaifah. Bukan karena perintah Umar itu, tapi beberapa saat kemudian, ya, beberapa waktu kemudian istrinya dia cerai. Nah, kalau zaman sekarang ini juga sudah mulai ada yang promosi, ya, promosi tidak apa-apa, bahkan sampai mempromosikan supaya atau dibolehkan menikah dengan wanita-wanita kafir. Ya Allah, ini yang ahlul kitab itu kita dikhawatirkan ada musibah, ada masalah besar andai kata, meskipun ini halal, andai kata menikah dengan mereka. Apa diantaranya musibahnya, terutama untuk zaman sekarang? Ya, yang pertama adalah mungkin dia akan mengajak laki-laki ini untuk masuk ke dalam agamanya Yahudi atau Nasrani. Ada enggak yang seperti itu? Banyak. Ya, bahkan sebelum menikah sudah masuk Nasrani, masuk Yahudi. Ya, nah, ini tidak boleh. Ya. Makanya
yukhsha alaihi syarrun katsir. Sangat dikhawatirkan akan timbul kerusakan yang besar. Yang pertama adalah membuat dia apa? Murtad. Karena biasanya wanita ya, itu luar biasa berapa banyak ya, yang tergoda karena wanita lalu dia korbankan agamanya. Nah, apalagi agama yang laki-lakinya ini lemah. Nah, itu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kira-kira? Bahaya yang kedua apa? Umpama masing-masing tetap di atas agamanya. Yang laki-laki muslim tetap beragama Islam, wanitanya masih tetap agama Nasrani atau Kristen atau Yahudi. Apa kira-kira bahaya yang berikutnya? Anak-anaknya. Kan sudah terjadi kasusnya ya. Artis ya, enggak usah disebutkan namanya. Ternyata ya dia menikah dengan seorang wanita Nasrani, wanita Kristen yang taat beragama. Betul, ketika puasa dia juga menyiapkan untuk bukanya, untuk sahurnya, ketika Idul Fitri menyiapkan juga ketika hari raya dengan segala macam persiapannya ya. Jangan itu yang menjadi bahasan. Tapi bagaimana dengan anaknya? Ternyata anak-anaknya mayoritasnya jadi ikut ibunya, agama ibunya. Soalnya bapaknya sibuk di luar. Akhirnya anak-anaknya jadi kafir. Na'udzubillah. Nah ini yang, dan itu sudah terjadi. Ya. Selain itu yang ketiga apa? Namanya orang kafir, tidak tahu halal haram. Ya, mungkin dia menganggap misalnya perbuatan yang mungkar itu hal yang biasa. Sementara dalam Islam itu jelas antara halal dan haram. Ya. Sehingga dikhawatirkan kalau menikah dengan perempuan yang kafir, yang dari kalangan ahlul kitab ini, dikhawatirkan dia melakukan kemungkaran-kemungkaran, perbuatan-perbuatan keji yang dilarang oleh Islam, termasuk selingkuh dan yang sejenisnya. Ya, ini perlu juga ditegaskan di sini supaya antum semua dan kita seluruhnya semakin yakin dengan agama kita bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu masih ada yang meragukan karena dianggap ini berbeda dengan yang orang-orang kafir lainnya, sebab beriman kepada kitab Allah dan kitab Rasul, dalam kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Misalnya di dalam ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 62 disebutkan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwasanya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan seterusnya itu mereka akan dapat pahala ya di sisi Allah, dimasukkan ke dalam surga ya. Mereka tidak ada rasa takut, khawatir ya, tidak bersedih ya, karena memang disebutkan mereka akan masuk surga. Bagaimana ini? Ya. Jangan salah menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang masih tetap mengesahkan Allah, yang masih tetap beriman kepada nabinya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tetapi mereka ini waktu itu lam yudriku bi'tsata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mendapatkan ya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendapati zamannya Nabi, mereka sudah meninggal sebelum Nabi diutus. Nah, ini yang dimaksud ayat ini. Bukan orang Yahudi dan Nasrani zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ya musyrik semua. Ya musyrik semua. Kenapa kok halal kalau sama-sama musyrik? Sama-sama menyekutukan Allah.
Kenapa mereka halal sementara orang-orang kafir yang sama-sama juga musyrik enggak halal, seperti orang Buddha, orang Hindu. Kenapa enggak halal? Yaitu aturannya Allah Subhanahu wa taala, kekhususan yang Allah berikan, ya, yaitu boleh menikahi mereka, tetapi tidak boleh ini dilonggarkan seakan-akan sama dengan menikahi apa? Orang muslimah. Lah yang muslimah saja, coba ini logikanya ya. Yang muslimah saja, yang beragama Islam, wanita yang beragama Islam, kalau kita menikah, mau menikahi mereka, disuruh milih atau enggak? Disuruh milih apanya? Milih agamanya. Ini yang jelas-jelas muslimah saja, enggak sembarangan. Kita disuruh milih yang bagus agamanya. Lah ini malah milih yang tidak beragama Islam, pasti ya tambah ruwet urusannya. Ya, ya mohon maaf, misalnya setelah berhubungan badan mereka tidak ngerti apa? Mandi janabah, nggak ngerti yang terkait dengan hukum-hukum bagaimana kalau dia junub dan seterusnya, dan banyak hal. Dan ini tidak bisa dibayangkan rumah tangga yang model seperti ini, ya, andai kata terjadi. Karena semua yang mendasari perilaku kita itu adalah ideologi, keyakinan, akidah, ya. Ini kemudian beda semuanya, sampai dalam urusan menata ruangan dan sebagainya pasti akan ada perbedaan prinsip, ya. Mungkin ini harus dikasih salib. Oh enggak, jangan. Urusannya panjang nanti, ya. Jadi tolong, meskipun antum disukai oleh wanita kafir dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani, jangan mau, ya. Tapi biasanya orang kalau enggak kuat agamanya, ya, akan tertipu, akan tergiur, naudzubillah, ya. Ya jangan, insya Allah kalau mahasiswa dari Mahathayyibah tidak akan terjadi seperti itu, ya. Akhwatnya soalnya masih banyak, kata Ustaz Yasin, ya, masih nunggu giliran, ya, nunggu dilamar sama antum, ya. Baik. Selanjutnya ikhwan sekalian, ayat yang akan kita bahas yang terakhir ini, ya. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubayi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtan yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Wahai Rasul, ya, apabila datang kepadamu wanita-wanita mukminah yang ingin berbaiat kepadamu seperti yang terjadi pada waktu Fathu Makkah, ya, ya, bahwa mereka tidak mau lagi untuk menyekutukan Allah, tidak lagi mereka mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka. Apa yang dibunuh anak-anak mereka? Yaitu dengan cara apa? Waqtul banat, yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan, karena waktu dulu dianggap anak perempuan ini membawa sial dan juga memberikan aib kepada keluarga, naudzubillah. Dan ini perlu untuk dalam Islam ini kemudian dihilangkan, ya, tidak boleh membunuh. Kemudian wala yulhiqna bi azwajihinna auladahunna minaz zina, dan juga tidak menjadikan anak-anaknya supaya berbuat zina, ya. Wala ya'sinaka fi ma'ruf min mithli nahyihi 'anil niyaha wa syaqqil jaib, dan juga mereka tidak maksiat, tidak mendurhakaimu dalam kebaikan seperti larangan untuk niyaha, ya, niyaha meratap kalau ditinggal mati oleh suami atau keluarganya, juga dengan merobek-robek baju pakaian, ya. Nah, kalau dalam Islam itu kira-kira
orang menangisi orang mati, baik keluarga atau yang lainnya, kira-kira menangisi karena apa? Hah? Kadang-kadang itu menangisinya masih tetap dalam urusan dunia ini yang tidak benar, ya. Menangisi karena ya Allah, ini siapa nanti yang jadi kepala rumah tangga, siapa yang cari nafkah, dia itu orang yang menjadi penyangga rumah tangga, kok kita sudah ditinggal bagaimana. Jadi yang dia sedih, yang dia tangisi apa? Urusan dunia, benar enggak? Nah, orang mati kok masih diaboti atau kita masih berat karena dia masih disuruh jadi sapi perah, ya. Naudzubillah, enggak. Menangis itu hendaknya menangis kalau dia ini khawatir tidak cukup amalnya, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi nangisnya itu karena kemaslahatan si mayit ini, sehingga didoakan, ya. Ya Allah, terimalah, ampunilah, amal-amalnya tolong diterima, ampuni segala dosanya. Nangisnya karena itu. Jangan nangisnya karena apa? Ini sudah ada lagi yang mencari nafkah gitu, ya. Ini bahaya, ya. Jadi nangis itu macam-macam sebabnya, sama-sama nangis. Orang khusyuk juga begitu, ada khusyuk sampai nangis. Yang satu betul-betul karena takut takut neraka dan ingin masuk surga sehingga nangis pada waktu dia membaca ayat. Yang satu nangis karena apa? Ingat sepeda motornya hilang. Sama-sama nangis, ya. Jadi orang yang nangis ketika ada yang meninggal, ya, masih memberatinya karena dia sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah, ini harus diluruskan, ya. Nangis karena khawatir, ya, mudah-mudahan saja dia diampuni oleh Allah, ya. Nah, ini selanjutnya watlub lahunnal maghfirah minallah, hendaknya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun kepada mereka, untuk mereka kepada Allah, karena dosa-dosa mereka setelah berbaiat kepadamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun kepada yang bertaubat dari hamba-hambanya, Maha Penyayang kepada mereka. Dan ayat yang terakhir dari surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah kama ya'isal kufar min ashabil kubur. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian itu setia kepada orang-orang yang Allah murkai, ya, yang tidak percaya kepada akhirat, ya, sehingga mereka sendiri itu berputus asa, ya, berputus asa dari rahmat Allah, sebagaimana putus asa mereka orang-orang yang ada di dalam kubur untuk bisa kembali ke dunia, ya. Ya, jadi waktu orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka ini putus asa, ya, dalam urusan kebahagiaan dan keselamatan mereka di akhirat nanti. Ya, jangan kalian menjadikan mereka sebagai penolong, sebagai teman setia, ya, karena mereka sudah putus asa, tidak lagi punya harapan untuk bisa selamat nanti di akhirat. Sebagaimana orang-orang kafir di kuburan, mereka putus asa tidak mungkin bisa kembali di dunia, ke dunia untuk memperbaiki amal perbuatannya, ya. Sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit lagi mungkin yang perlu untuk saya tambahkan, ya, terkait dengan supaya lebih jelas dengan orang-orang yang ahlul kitab, dari wanita-wanita ahlul kitab. Kenapa ahlul kitab itu tadi yang masih kita sampaikan terkait dengan kenapa orang ahlul kitab itu dikhususkan, ya, padahal sama-sama kafir, sama dengan orang Buddha, Hindu, ya, Konghucu dan yang lain-lainnya sama. Mereka orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani kafir, musyrik.
Tetapi kenapa mereka mendapatkan kekhususan? Dan apa saja kekhususan yang dimaksud? Yaitu yang pertama, masalahnya adalah karena mereka, ya, inilah salah satu dari apa yang Allah berikan kepada orang-orang ahlul kitab, ya, karena mereka beriman kepada kitab yang Allah turunkan, yaitu Taurat dan Injil. Meskipun mereka melakukan penyimpangan, tapi pada dasarnya mereka percaya kepada apa yang ada di dalam Taurat dan Injil itu. Dan inilah sehingga mereka mendapatkan kekhususan. Hukum-hukum yang terkait dengan mereka ada yang khusus. Adapun selain itu maka mereka, ya, selain hukum yang khusus mereka sama dengan orang-orang kafir yang lain. Yang khusus itu seperti tadi yang kita sebutkan, ya, bahwa mereka boleh untuk dinikahi wanita-wanitanya. Ya, wanita-wanita ahlul kitab boleh dinikahi. Tetapi laki-laki dari ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, tidak boleh menikahi wanita muslimah. Ya, laki-laki muslim boleh menikahi siapa? Ahlul kitab, wanita dari Yahudi dan Nasrani. Sampai sekarang boleh. Ya, sampai sekarang. Karena ada yang mengatakan tidak boleh. Tidak, benar, sampai sekarang boleh. Tetapi tadi kita sampaikan jangan sembarangan, ya. Kecuali punya niat kuat untuk membuat dia masuk Islam. Itu pun harus benar-benar yakin betul. Kalau perlu supaya masuk Islam dulu baru dinikahi, ya. Ya, jadi itu. Kemudian yang kekhususan kedua yaitu dihalalkan sembelian mereka. Tapi jangan berhenti di sini. Kita boleh makan sembelihannya orang ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani itu kapan? Allati lam tudbah li ghairillah. Yang sembelian itu tidak disembelih untuk selain Allah, ya. Dan yang tidak disebutkan, ya, dalam sembeliannya ketika dia menyembelih itu, yang tidak disebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi artinya kalau ternyata mereka menyembelih, ya, dengan nama selain Allah, ya, atau menyebut, ya, berhala atau menyebut yang selain Allah secara umum, maka berarti tidak halal. Nah, kira-kira gimana? Ada yang di antara antum yang tahu gimana mereka menyembelih? Ya, pakai bismillah enggak? Nah, kalau orang Arab yang kafir dari ahlul kitab, di antara mereka masih tetap membaca bismillah dengan nama Allah, ya. Tetapi kalau selain mereka, bahkan orang Arab yang lainnya dari ahlul kitab, ya tidak menyebut itu. Nah, jadi ini syaratnya. Jadi bukan hanya halal sembelihannya secara umum begitu, enggak. Apalagi yang disembelih dengan mesin misalnya, ya, sudah tidak pakai bismillah, kemudian menyakiti hewannya, ya kan, ada tuh. Jadi ternyata mereka tidak menyembelih, hewan itu sudah dimasukkan ke mesin tanpa disembelih, langsung dipotong-potong begitu. Naudzubillah, ya. Ini penyiksaan kepada binatang, tidak boleh, ya. Jadi ini yang harus diperhatikan, halal memang, tapi harus diyakini bahwa mereka menyembelih dengan nama Allah, bukan nama selain Allah. Yang ketiga, hukum yang khusus terkait dengan ahlul kitab, ya, adalah akhdhul jizyah, mengambil upeti kepada mereka. Tapi sekarang sudah tidak ada, ya, ambil upeti dari orang Yahudi, orang Nasrani. Justru sekarang ini orang Islam yang ngasih upeti ke mereka, betul gitu, ya. Kalau enggak nanti bahaya, ya. Nah, ini yang terjadi, naudzubillah. Mudah-mudahan
umat Islam segera diberikan kekuatan oleh Allah bersatu sehingga tidak menjadi hutsa kahutsa isail, ya, tidak seperti buih yang ada di lautan yang tidak berdaya, terombang-ambing, tidak punya kekuatan apa-apa. Demikian ikhwas sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.